Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa bi ulumihi. Sudah di puncaknya. Wa qad awhallahu ta'ala ila Dawud alaihi salatu wassalam. Ya Dawud qul lis-siddiqi bi falyafrahu wa bi dzikri falyatana'am. Wa qad, dan betul-betul Allah mewahyukan ila Dawud alaihi salam wassalam, kepada Nabi Dawud alaihi salam. Begini, ini ya Dawud, wahai Dawud, cari Allah. Qul lis-siddiqin, katakanlah bagi orang yang betul-betul semuanya, ngomong pada orang yang siddiqin, yang fokus betul-betul, yang komitmen, yang jujur semuanya, yang betul-betul ngambah kepada ilmu ma'rifat. Karena aku, yang mulai. Aduh, masyaallah. Nanti kapan-kapan lah ini. Bapak nggak bisa buka rahasia secara terbuka. Karenaku, kata Allah, atau denganku. Hal yafrahu, maka bersenang-senanglah. Kenapa bersenang? Wa bidzikri, dan dengan ingatku. Fal yatamanna'u, kita merasa senang semuanya, maka bersenang-senanglah atau enak. Allah Ta'ala dawuh ning Kanjeng Nabi Dawud, ya, berbicara kepada umatnya yang betul-betul mengikuti jalannya. Begitu. Bapak ngomong sampaikan begitu. Dengan Allah. Loh, begitu. Maknanya dengan Allah, Pak. Dengan ingat selalu kepada Allah. Falyafrah. Bahagia. Kenapa bahagia? Karena kita diingatkan oleh Allah. Ini mulai kita membuat sebuah keyakinan, merasakan keyakinan dengan ilmu. Ingat itu bukan ingat kita. Kita dikaruniai ingat kepada Allah di saat sholat atau di luar sholat, dengan memandang sesuatu lalu hati ini berhadapan kepada Sang Penciptanya. Nah, itu berbahagialah di situ. Itu adalah rahmat agung dari Allah. Nah, itu maknanya denganku, kata Allah. Falyafrahu, maka berbahagialah kamu. Kenapa? Wa bidzikri, karena itu adalah ingatku, kata Allah. Itu, Ban. Nah, oke, nanti apa yang kita lakukan? Ikhtiar kita begini. Ketika kita mengolah akal ini atau hati ini, ya, tuh hadir tuh, ingat kok, tiba-tiba ingat, nah, itu. Kita dikaruniai ingat. Nah, ingat itu dari Allah. Nah, kalau ingat itu dari Allah, jangan disalahgunakan ingat itu, begitu. Jangan selalu untuk mengingat perkara-perkara duniawi yang menutupi kita, menghijabi kita dengan Allah. Karena itu akan menyusahkan kita, buat susah batin ini, hati ini. Ada gitu kan, alam nasroh mau dibacakan khairul mau suratnya. Alam nasroh laka, ya. Jadi Gusti Allah ning Kanjeng Nabi, ya ning kita, ning kamu.
Ning kontrol. Apakah tidak senang bunga nasrah laka bagimu, laka sodrok di dada, wa wadhu'na angka wizro. Kenapa ngilangaken kaji wizrok ning dosane? Kita dikurangi dosane ning Gusti Allah atau diampuni, bahagiane ati mau jembar padamu, jembar betul, luas betul hati ini. Nah, kepengen ingin merasakan hal yang begitu, ya mohon ampun ning Gusti Allah, njaluk ampun, mohon ampun betul-betul. Ingat semua kekufuran kita yang yang sudah lalu yang sedang dilakukan atau setiap saat kita masih banyak kufurnya, dosa bertumpuk-tumpuk, lalu tumbuh rasa takut, lalu kita mohon ampun kepada Allah. Nah, di saat memohon itulah kita fokus hati kita, Allah mendengar dan di hadapan kita. Nah, itu baru nanti akan tumbuh, kita akan merasakan sebuah amalia yang kita lakukan. Ketika tersentuh, kita ingat semua dosa-dosa kita, kesalahannya, lalu kita tersimpuh di hadapan Allah, yang mudah-mudahan itu adalah pertanda diampuni oleh Allah. Di situ ada kenikmatan. Namanya alam wa wadhu'na angka wizra. Wa wadhu'na, aku menghapus wizrok dosa-dosamu. Ya Allah, diangqadha dhahrak, yang membuat kamu merasa terbebani. Ya. Wong duwe salah terbebani. Wong duwe salah karo orang punya salah. Kalah jangan kepada Allah, kepada orang terbebani. Ya orang gitu. Aduh, rasanya gak enak gitu. Pernah bersalah sama teman. Kayaknya ketemu aja jangan sampai begitu. Kan terbebani begitu. Ingkar janji sama teman, ya udah nggak enak. Nah itu kan membebani. Apalagi dosa. Cuma biasanya kalau dosa kepada Allah itu tidak terbebani biasanya. Yang terbebani biasanya salah kepada teman itu. Karena memang memohon ampun kepada Allah itu lebih mudah daripada kita mohon ampun kepada teman. Kenapa? Bukannya dia tidak mengampuni. Berat rasanya kita minta ampun sama teman, minta maaf itu berat. Gengsi. Nah itu nafsu kan begitu. Allah, orang ini dia junior, gua aja minta begitu. Apa ya? Masa aku senior minta maaf tuh gitu. Umpamanya begitu. Padahal salah sendiri begitu. Nah, kalau salah kepada Allah, ya buktinya begitu kan. Lupa, lupa terus begitu, ya tidak terasa. Tidak terbebani. Salah dengan sesama, dengan teman, itu memang lebih berat. Tapi nanti di akhirat pun begitu. Dia belum mengampuni, ya, begitu. Ya, lanjutkan begitu. Jadi falyafrahu dengan diriku bersama aku, jadi Gusti Allah. Falyafrahu, bunga sirah, senang, maksudnya bahagialah. Nikmatane padang ya wong eling karo Gusti Allah padang bener. Bisa mengalahkan semua penyakit ini. Pikiran rupa, kacau balau. Ketika berhadapan dengan Allah semuanya dipasrahkan. Innal amror indaka, bahwa sungguhnya semua perkara ada di tanganmu ya Allah. Sudah hadapan.
Saya bingung-bingung, sementing ikhtiar jaluk ning Gusti Allah. Aja dibalangkan aja dilempar di tempat yang sepi begitu Mas Romi. Minta taruh di tempat yang bisa berhubungan, bisa ngaji enak. Jangan ditempatkan iya bukan begitu, itu harus diminta kepada Allah. Karena lingkungan itu mempengaruhi. Sampai ditempatkan di tempat yang dimurkai, di tempat-tempat yang penuh banyak dosa. Jangan melihat rencana manusia begitu. Itu takdirnya Allah. Itu. Dia ada rencana kayak apa, bisa berubah secara mendadak. Nah, itu makanya itu yang kuat keyakinan di hadapan Allah itu. Moga-moga lah baca sholawat ya. Allah nentuakan apa yang panjenengan engkau lah yang maha mengetahui apa yang ada di dalam hati ya, begitu. Itulah wahyu Allah kepada Nabi Daud kepada saat itu, supaya Daud berbicara kepada umatnya berbahagia dengan zikir Allah, dengan banyak mengingat Allah. Berbahagialah karena itu adalah rahmat agung dari Allah. Makanya wallahu ta'ala yaj'alu farohana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wallahu ta'ala, bahwa Allah itu mudah-mudahan yaj'alu farohana, menjadikan pada kebahagiaan kita semua. Kata Syekh Ibnu Athaillah, wa iyyakum, dan kepadamu semua di hadapan murid-muridnya. Bihi, sebab Allah. Artinya sebab Allah tadi. Eling itu, hakikatnya eling. Nih sebab Allah itu maknanya eling. Nih wong lepas karo Gusti Allah ora eling. Kita gandulan mengikat selalu kepada Allah, berusaha ya terus akan dikaruniai ingat oleh Allah. Nah, makna itu kata-katanya, lihat. Akan dikaruniai ingat oleh Allah. Berarti sudah jelas ingat itu bukan milik kita. Makanya ayo kembalikan keagungan Allah ini, penciptaan keagungan Allah ini yang bersifat sarair, sir, rahasia. Jadikanlah alat zikir ini kepada Allah. Apa? Ya ini kita nih begitu. Ingat kita, akal kita jadikan ingat, kembalikan kepada sang penciptanya. Ini namanya dengan Allah. Nah, dengan begitu maka falyafrahu, bahagia hati ini. Ya coba, kamu tidak pernah ingat kepada Allah, siksa terus-terusan. Wa birridha minhu, dan sebab ridho dari Allah. Wa ayyaj'alana, dan menjadikan kita semua min ahlil fahmi, ya Allah, jadi ahli paham anhu, dari Allah. Wa alla yaj'alana, dan tidak menjadikan kita semua minal ghafilin, dari orang-orang yang lalai, tidak mengerti ingat kepada Allah, tidak mau menerima nasihat, dan tidak mau mengakui bersalah. Wa ayyas luka, dan memohonkan kita kepada Allah. Bina masalika, bina dengan kami, masalika di dalam tempat, muttaqin, orang-orang yang pada takut kepada Allah.
wa yasluka, menerimakan Allah. Allah menerima kita, dimasukkan ke dalam muttaqin, golongan orang-orang yang pada takut kepada Allah. Ayo coba dipikir hati ini, kembalikan kepada diri kita masing-masing, seberapa takutnya kita kepada Allah. Itulah ukuran kadar iman kita, ukuran kadar ketakwaan kita kepada Allah. Semakin besarnya ketakwaan, semakin takutnya kepada Allah. Itulah hatinya para aulia itu begitu. Wa karomi, dan dengan kasih sayangnya Allah. Mohon kepada Allah supaya dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang takut kepada Allah. Bimanihi, dengan anugerahnya Allah. Wa karomihi, dan kasih sayangnya Allah. Terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, langsung munajat saja. Nah, ini cara mempelajari cara berdoa, cara memohon kepada Allah yang beradab dengan sopan santun. Ilahi annal faqiru fi ginai, fa kaifa la akunu faqiran fi faqrihi. Ilahi, wahai Tuhanku, anal faqir, kami, aku maksudnya, fi ginai, kembali, ilahi, ya Tuhanku, annal faqiru, bahwa kami itu betul-betul fakir, fi ginai, dalam keadaan gina, dalam keadaan tidak butuh maksudnya. Fa kaifa la akunu faqiran, fa kaifa, maka bagaimana halnya, la akunu. Artinya dengan munajat ini Syekh Ibnu Athaillah mengaturkan pernyataan di hadapan Allah, jika sifat fakir itu tidak bisa lepas dari kita semua, dari awak. Tetap, biar kayak apa, kita tetap butuh kepada Allah. Memang bisa juga kadang-kadang hadir juga. Kebanyakan kita tidak merasa butuh, padahal kita itu butuh betul. Nah, kita merasa kita butuh ketika kita merasa keadaan cukup, rezeki ada, tenaga kuat. Itu seakan-akan rasa pikir itu hilang. Tidak punya rasa pikir, tidak punya rasa butuh kepada Allah. Itulah kenyataan kita begitu. Walaupun kenyataannya itu betul-betul butuh kepada Allah dari dalam segala hal. Tapi sewaktu-waktu rasa butuh kepada Allah itu hilang di saat kita merasa cukup, diberi kecukupan. Padahal di dalam kecukupan itulah kita harus tahu bahwa itu adalah karunia dari Allah untuk memenuhi kebutuhan kita, memenuhi kebutuhan kefakiran kita. Makanya sifat gina ini sewaktu-waktu mesti bisa hilang dengan fakir. Walaupun kita cukup secukupnya dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau kita selalu berhadapan dengan Allah,
tidak jauh, tidak mengingkari nikmatnya, maka akan terasa betul kita ini fakirnya. Aja tidak kalah, tidak ketutup hati ini dengan bentuk materi atau rezeki yang Allah limpahkan, yang Allah uji kepada kita. Kita tetap takut kepada Allah sehingga kita merasa fakir di hadapan Allah. Cara dongane mengkono. Ya Allah, hamba ini betul-betul fakir. Hamba sangat membutuhkan Panjenengan. Diturun Panjenengan, Engkau lah yang Maha mengetahui apa yang hamba butuhkan. Nggak usah disebutkan lagi begitu. Ya Allah, kami belum punya ini dana untuk rame-ramenya, nggak usah disebutkan begitu. Engkau lah yang mengetahui apa yang kami butuhkan ya Allah. Itu ada. Itu aja sudah malu betulnya Allah kan perlu. Iya, tenang lah. Bank masih bukan. Kadang-kadang keyakinan ketutup nafsu. Qala musannif rahimahullahu taala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad satu lagi. Ilahi anal jahilu fi ilmi. Wahai Tuhanku, hamba itu orang yang bodoh fi ilmi, di dalam apa? Pengertian hamba. Hamba bodoh. Kita ini goblok benar. Dalam pengertian sing ana yang ada dalam kita bodoh di hadapan Allah, enggak apa-apanya. Kadang-kadang orang berbicara itu jangan sampai begitu. Tetap kita kendalikan begitu. Saat enak-enaknya berbicara, adu argumentasi, merasa pintar, sudah jaga yang demikian begitu. Fa kaifa la akunu jahulan fi jahli. Fa kaifa, maka halnya bagaimana tidak ada dalam diri kami kebodohan itu, kan begitu. Sekali lagi, ilahi anal jahilu fi ilmi. Ya Tuhanku, aku ini betul-betul bodoh fi ilmi, di dalam ilmuku. Artinya apa? Wong sing ana ilmune, orang yang berilmu itu betul-betul merasa bodoh. Nek orang tidak berilmu, tidak merasa bodoh, merasa pintar. Nah, ini ilmu yang seperti apa kan begitu? Orang bertambah berilmu, ma'rifatnya, takorubnya kepada Allah, ilmu hakikatnya, ilmu tauhidnya, maka semakin bodohnya. Man arafa nafsahu faqad jahila nafsah. Kata sahabat Umar itu. Jadi kita mengetahui, cari di diri kita dulu. Setelah kita kenal Allah, baru kita mengenal diri kita ini seperti apa. Maka faqad jahila nafsah, betul-betul bodohlah diri kita ini. Tapi kebodohan itu begitu, susah betul dinyatakan di hadapan Allah. Kan begitu. Nafsu. Qala musannif rahimahullah ta'ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Setitik maning wae. Belajar munajat. Jadi cara minta kepada Allah begitu. Ungkapkan kepikiran kita di hadapannya. Tidak usah kita ungkapkan apa nama yang dibutuhkan, enggak begitu. Nah, intinya kan 4 perkara itu sudah.
Jadi sifat ilmu itu untuk hamba itu sangat sedikit. Jadi Gusti Allah wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidak kudatangkan kepadamu minal ilmi, itu dari ilmu, illa qalila, kecuali sedikit saja. Ya, karena sedikitnya ilmu ini yang ada kepada manusia tuh, sewaktu-waktu bisa hilang. Kadang-kadang susah betul berpikir, kan begitu. Angel nemen nih ya, begitu. Itu namanya hilang begitu. Lalu ya memohon-mohon. Yang begini ini kita mohon-mohon kepada Allah supaya jangan ya begitu dihilangkan pengetahuan itu, mohon terus selalu bertambah kepada Allah. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, mohon kepada Allah, waj'alni min ladunka sultanan nasira, ya Allah jadikanlah kami min ladunka, petunjukmu sebagai kekuatanku. Enak kan? Mikir ngerti. Ada orang tanya, alhamdulillah, itu kekuatan Allah, kekuatan dari Allah begitu, petunjuk, paham. Bahkan sebelum ngomong pun, nah ini mau ya paling ini mau bicara ini sudah diketahui. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, ini betul-betul diamalkan role itu. Tapi ya jangan untuk menilai orang begitu. Cukup kita mengetahui. Jadi ilahi inna ikhtilafa tadbirika wa sur'ata khululi, ya Allah Tuhanku, inna ikhtilafa, gonta gantinya apa? Jadi ilahi an ikhtalafa tadbirika, gonta gantinya apa namanya itu, perubahan. Nah itu tadbirika, maknanya Allah itu memberikan pengertian kepada kita tentang wasur'ata hululi maqadirika, dan berjalannya turunnya beberapa takdirnya Allah, takdirmu ya Allah. Kan ini dalam keadaan berdoa munajat gitu. Ya Allah, gonta gantinya takdirmu yang berjalan begitu selalu bergonta ganti. Itu adalah menunjukkan pengertian kepada kita semua, artinya begitu. Nah itu mana'a ibadaka, itu adalah untuk mencegah kedua-duanya itu, yaitu gonta gantinya, perubahan, terus berjalannya takdirnya Allah setiap waktu. Tujuannya adalah untuk mencegah kedua-duanya itu bagi hamba yang belajar ma'rifat kepada Allah. Mencegah dari apa? Anis sukuni ilal atoi, supaya jangan condong terhadap karunia Allah, terhadap rezeki yang melimpah, terhadap yang telah dikarunia Allah kepada kita. Jangan kita condong kepadanya. Karena ingat tadi gonta ganti itu cepat betul gitu.
Terus wal ya'si minka fil bala'i, dan mencegah supaya tidak putus asa fi bala'i, di dalam menerima ujian dari Allah. Di ilahi an ikhtilafa tadbirika, ya Allah Tuhanku, seastu sebetul-betul gonta-gantinya, kau menggonta-gantikan itu adalah tadbirika, untuk memberikan pengertian kepada hamba. Terus wasur'ata hululi, dan berjalannya turunnya takdir maqadirika, takdirnya Allah. Dua-duanya ini tujuannya mencegah kepada kita semua, kepada kami, supaya tidak condong kepada bentuk rezekinya. Itu begitu. Hanya apa? Kita bisa ngatur apa yang Allah karuniakan kepada kita. Jangan kita diatur olehnya. Kayak jadi kalang kabut. Ya susah pokoknya. Ya. Ngomong enak. Susah begitu tuh, susah gitu. Kita supaya tidak diatur oleh dunia itu susah. Butuh pendekatan betul-betul kepada Allah. Coba aja nanti kalau sudah ngerti dirasakan, nanti baru ngerti begitu. Iya ya Allah, alhamdulillah. Namanya orang disiksa oleh dunia. Nanti begitu merasakan nih. Roll gitu. Orang menggebu-gebu ingin sesuatu yang diinginkan oleh syahwatnya, tidak peduli akhirnya. Tapi kalau kita bisa mengatur begitu, ya insya Allah lah bisa selamat. Hanya bisa selamat ya kita tidak terjerumus ke dalam dosa itu. Kalau kita dikuasai, maka tidak peduli itu milik orang lain. Seakan-akan dunia ini selama-lamanya begitu, menjadi seakanan tempat bersenang-senang untuk selamanya. Makanya tidak sadar begitu. Sesuatu yang dilakukan atau punya salah dengan orang atau makan hartanya orang itu tidak salah, tidak merasa begitu. Kalau kita akal ini yang menguasai, yang mengatur, insya Allah begitu bijaksana dan adil itu akan lahir. Tapi kalau dikuasai nafsu, boro-boro lahir, nggak bisa, nggak ada keadilan, nggak ada kebijaksanaan. Yang penting mudah-mudahan selamat di dunia, boleh selamat begitu. Tapi tunggu nanti ada pengadilan yang seadil-adilnya. Nah, saya begitu tidak dimengerti. Itu sudah. Terus ilahi minni ma yaliku bilu'mi wa minka ma yaliku bikaramika. Ya Allah Tuhanku, minni itu medal, paham medal, keluar dariku, ma yaliku itu perkara yang betul, yang patut bilu'mi, dengan sifat salahnya. Setiap perkara yang keluar dari kita itu dipastikan kesalahannya. Nah, wa minka ma yaliku bikaramika, dan keluar dari dirimu ma yaliku bikaramika, itu perkara yang patut dengan kebenarannya. Itu sudah kata Syekh Ibnu Athaillah. Itu kata itu memohon ya. Itu makna memohon. Apa yang keluar dari aku betul-betul pasti, nah pasti penuh dengan kesalahan. Itu maknanya minta dibenarkan oleh Allah begitu. Karena kita mengungkapkan kebodohan dan kelemahan kita di hadapan Allah, itu maknanya minta dikuati dengan daya dan kekuatannya. Tapi kita akui kepikiran kelemahan kita.
Jangan, tapi tidak sekedar mengakui, betul-betul dirasakan lah, diungkapkan dengan rasa dan kalimat gitu. Supaya hadir khusyuk, hadir Allah itu di hadapan kita, betul-betul dirasakan gitu. Jadi, nah, kenapa berdoa demikian? Mengatakan ilahi minni ma yaliku bilu'mi. Bahwa setiap perkara yang keluar dari kita itu salah, banyakkan kesalahannya. Artinya apa? Yaitu salah itu ya dari kita, dari Allah. Kebiasaan manusia itu mengingkari janji yang dijanjikan kepada Allah Ta'ala. Itu menyalahi janji ini yang diharapkan oleh Yai Musonib Sayyidina Athaillah, yang dimaksud kita banyak ingkar janji kepada Allah itu. Yaitu setiap hari manusia ini menyampaikan pernyataan di hadapan Allah. Satu hari paling sedikit 9 kali kalimah syahadat yang dibaca ada di ketiga sholat begitu. Itu pernyataan kita kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tafsirnya begini, ya Allah, aku menyampaikan pernyataan dan kesanggupan kepada Engkau. Jika tidak ada Tuhan yang hamba sembah, yang kaki aku taati, perintahnya hanyalah Engkau. Begitu. Nah, baru aja syahadatnya. Sudah merusak pernyataan janji itu di hadapan Allah. Ini yang dimaksud oleh Kiai Musonib Sayyidina Athaillah, bermunajat kepada Allah, ilahi minni ya yaliku bilu'mi. Sesuatu yang keluar dari kami penuh dengan kesalahan, ya begitulah memang gitu. Baru aja begitu. Atau kadang-kadang begitu, bahkan yang terlalu itu sudah tidak kita kalimah lidah ini berkata, yang tujuan kata-kata itu untuk menyembah tapi tidak menyembah. Nah ini ya, aduh marah itu. Nah, itulah tujuannya kita, supaya tadi Bapak ngomong, ketika kita membaca Quran, masuklah kita merasa ke dalam wilayah yang hina. Begitu. Jangan kita merasa masuk ke dalam wilayah yang dimuliakan oleh Allah. Masih dalam kekuatannya Allah, gitu. Parah ini nanti. Itu. Karena apa? Ini itu banyak yang terlena dalam masalah itu. Kalau ada minal muqarrabin, minal muttaqin, itu bangga dirinya. Padahal belum apa-apa, boro-boro muqarrabin, muttaqin gitu. Cara melakukan amal juga belum tahu ilmu, ya kan begitu. Ilal ladzina amanu, betul-betul orang yang beriman, wa amilus sholihat, yang mengamalkan amal solehnya. Lah amal soleh itu seperti apa amal itu? Amal yang benar itu kan amal yang disertai dengan ilmu. Gitu. Itu sudah kita terasa begitu. Makanya kita masuklah ke dalam wilayah yang begitu, yang hina. Tapi kita mohon kepada Allah, mohon kepada Allah supaya dimasukkan ke dalam, disusulkan ke dalam wilayah yang dimuliakan. Tetapi kita jangan merasa mulia begitu. Nah itu aja dulu. Enaknya ngaji apa? Tahu kita enak apa namanya? Ngumbah hati kan. Lawas harus dikumbah-kumbah. Ketutup di corona harus dikumbah-kumbah. Aduh, kamu dibilang dari kemarin ya, memang udah
ketutup apa namanya PBU nih. Ini sudah kelewatan waktu Bapak ini, Bi. Tuh, udah lewat 10 menit, harusnya udah. Wassalamualaikum ya. Kamu nongol. Jadi kamu bagian doanya aja nanti ya. Gitu sudah. Jadi itulah ilahi minni ma yaliku bilu'mi. Ya Tuhanku, minni dari yang keluar dari diriku. Ma yaliku bilu'mi. Itu perkara yang patut disalahkan. Kebanyakan salahnya, kebanyakan tidak benar, itulah diri kami ya Allah. Gitu kan? Kenapa benar? Karena adanya nur dari Allah, kan begitu maksudnya. Makanya wa minka ma yaliku bikaramika, dan yang keluar dari dirimu, dari engkau ya Allah. Ma yaliku itu perkara yang patut bikaramika, dengan kemuliaanmu. Artinya begitu, selamanya lah kita kalau bisa merasa terus bersalah di dunia ini, apalagi di hadapan Allah, penuh dengan kepikiran hanya kepada hidayah dan petunjukmu ya Allah. Kami bersandar segala-galanya atas ketidakmengertian dan kebodohan kami dalam segala hal. Sungguh kami bodoh. Nah, kamu ngomong bodoh gue, Rul. Baik. Ingat asal usulnya kita. Kita ini apa? Dari air, jadikan air yang apa namanya? Kalau ngomong air yang hina. Lihat surat At-Tariq berikan apa anu was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus saqib in kullu nafsil lamma 'alaiha hafid falyanzuril insan ma khuliqa falyanzuril, maka apakah kau tidak lihat insan manusia ma khuliqa, bagaimana kujadikan kulikul insana terus bagaimana kulikul insana ingin dafiki yakhruju min baini sulbi wat tara'ib mimma ini dari air yang mengandung apa namanya getir-getir gitu apa? Ngomong Jawa ini susah betul. Berlendir. Mimba ini sulbiwat taroib, dijadikan dari tulang sulbinya bapak, wat taroib dan tulang dadanya ibu. Coba kalau lihat dia tidak lihat tafsir susah maknanya kayak apa itu. Baina sulbiwat taroib itu maknanya begitu. Kita ini jadikan lewat tulang sulbinya bapak. Iga sumsum. Terus dari tulang dadanya ibu. Bukan susu bin. Ya. Dari tulang dada ini dada. Kamu lihatnya jangan susunya, dadanya begitu. Aduh, bujangan parah ngomongnya gitu. Nah ingat begitu, dasarnya kita begitu. Kalau mau dikatakan pinter dari mana? Nah, nanti jadikan tafakur ya, tafakur. Kita berpikir, ya Allah, terus begitu. Kan? Cerdas, tambah bijaksana, tambah cerdas. Nyatanya begitu. Ini menurut tafsirnya dari Syekh Ibnu Athaillah. Beliau bermunajat demikian karena merasa banyak ingkar janjinya manusia.
kita ini kepada Allah, di mana kita selalu menyatakan kepada Allah untuk kesanggupannya melaksanakan perintahnya, ternyata apa begitu. Kita asyhadu menyaksikan bahwa semuanya ini adalah Allah, tetapi kenyataannya apa? Asyhadu, aku bersaksi tuh, aku nyaksini, tapi kenyataannya apa? Tidak bersaksi kan? Kebanyakan tidak bersaksi. Gitu. Dia melihat saja, padahal dibuka wasukko sam'ihi wa basori. Dibukanya pandangan penglihatan kita, dibuka Gusti Allah. Lah, katon kabeh. Bisa alam syahadah ini jelas betul ya Allah, begitu gedung namanya. Begitu cireng. Begitu pentol, katon kabeh ya, Win. Katon, kelihatan maksudnya begitu. Tuh. Manggar begini ramenya, cobalah begitu dibuka ya Allah. Iya. Saat ini aku berada di alam tawasid, alam pertengahan. Kau saksikan ini. Kau jadikan aku untuk menyaksikan segala perbuatan, afalmu. Coba bayangkan. Nah itu kalau tidak ditafakuri, enggak ada rasa keimanan begitu. Biar bolak-balik kelewatan, namanya koperasi itu. Jika mumet gitu ya. Aduh. Begitu. Nah, tapi kan enggak iya, tapi ya karena tidak ditafakuri. Coba ditafakuri nikmat rasanya sudah. Enak. Karena apa? Sampailah kita di penghujung ya, di terminal ketenangan yaitu di hadapan Allah. Ya Allah, itu semuanya itu aja begitu. Begitu ingat saja, sampailah semuanya perkara itu. Adem jiwa ini, tidak begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.